ada para peserta kelas literasi yang telah hadir. Untuk keseluruhan, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan tetap mematikan mikrofonnya terlebih dahulu sebelum nanti dipersediakan mengaktifkan recording in progress oleh moderator. Oke, baik. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas literasi. Yang terhormat, Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Bapak Dr. Andes Alip Oktavian MA, dan narasumber kita, Dr. Iva Rahmawati, yang telah hadir. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta kelas literasi yang telah hadir, baik dari Universitas Pasundan maupun dari universitas yang lain, baik dari Angkatan 18, 19, 20, dan terutama yang Angkatan baru 2021, saya ucapkan selamat datang di kelas literasi. Baik, sebelumnya, saya selaku moderator, perkenalkan, saya Kiki Sapitri, moderator dari kelas literasi ini, dari Angkatan 2019, Hubungan Internasional dari Universitas Pasundan, akan menyampaikan beberapa aturan dan rundown terlebih dahulu sebelum kita mulai. Yang pertama, rundown yang akan kita laksanakan untuk dari jam 1 lewat sampai nanti berakhirnya kelas literasi ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi dari narasumber kita. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebelumnya, mari kita langsung mulai aja kelas literasi ini dengan pembukaan, yaitu pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ke sesi yang kedua. Kelas literasi ini mengambil tema The Role of Digital Literacy in the COVID-19 Pandemic. Dengan yang teman-teman tahu, bahwa frekuensi penggunaan internet di masyarakat meningkat sejak pandemi disebabkan oleh rendahnya mobilitas keluar rumah dan meningkatnya kegiatan mengakses informasi melalui gadget, terutama untuk yang bersekolah ataupun orang tua yang membantu anaknya bersekolah juga. Nah, dibutuhkan pengetahuan literasi digital oleh masyarakat, khususnya bagi para pelajar dan pemberi ilmu untuk melakukan proses saring informasi mandiri. Nah, di sini kelas literasi mengambil tema The Role of Digital Literacy in the COVID-19 Pandemic, bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi terkait sebenarnya peran apa saja sih yang ada dalam digital literasi ini yang bisa kita dapat selama pandemi, di era pandemi ini, tentunya dengan narasumber yang telah hadir bersama kita semua, yaitu Dr. Iva Rahmawati. Beliau adalah dosen dokter studi ilmu hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Selamat siang, Bu Iva. Bisa on mic. Selamat siang, Mbak Kiki. Selamat Gimana siang kabarnya? semuanya. Sehat? Ya, baik, alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin koneksi saya agak kurang bagus ya. Mendung di sini, gitu. Terus di sana udah gelap banget. Moga-moga koneksinya baik-baik aja ya. Ya, mudah-mudahan, amin. Saat ini kondisinya berada di Jogja atau? Di Jogja, alhamdulillah hari ini jatah saya untuk WFH, jadi saya di rumah, depan rumah saya pas Gunung Merapi. Kebetulan beberapa hari ini Merapinya agak aktif, jadi panas. Tapi ngelihat orang Bandung jadi adem. Insya Allah. Semoga tetap aman di sana ya, Bu. Amin. Oke, baik. Berhubung Ketua Prodi kita juga telah hadir di sini. Selamat siang, Pak Alip Oktavian.
Siang juga, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua sehat, mudah-mudahan. Sekarang lagi ada di mana, Pak? Di Bandung atau di Di rumah? Bandung juga. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Prodi Hubungan Internasional, yaitu Bapak Dr. Andes Alif Oktavian MA. Kepada beliau, saya persilahkan. Iya, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, yang terhormat Ibu narasumber, Bu Dr. Iva Rahmawati. Beliau adalah dari UPN Veteran Yogyakarta. Ibu Iva, terima kasih sudah bisa hadir ya, sudah bisa join di acara acara rutin ya, barangkali acara rutin yang diselenggarakan oleh Lab Analisis Kajian Masalah Internasional ya, Prodi Hubungan Internasional FISIP Unpas yang dikombinasi oleh Pak Taufik. Selamat juga Pak Taufik atas upaya dan kinerja untuk mengadakan diskusi rutin ya. Rupa dalam konteks hari ini adalah diskusi berkaitan tentang literasi digital ya di masa pandemi gitu. Oke. Kami sebagai pimpinan Prodi sangat mendukung ya program ini karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran literasi digital semenjak pandemi itu menjadi semakin ini ya signifikan dan semakin barangkali semakin salah satu-satunya alat ya atau instrumen ya yang bisa kita pakai dalam dalam media pembelajaran ya, dalam media pembelajaran. Lihat sekali gitu, tanpa ada literasi digital atau penggunaan teknologi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya dalam konteks kegiatan belajar mengajar baik di pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi gitu. Jadi semua itu dan teknologi ini semakin masif gitu ya di masa pandemi ini. Nah, saya pikir kita perlu mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Iva nanti terkait terliterasi digital ini ya dalam masa pandemi. Barangkali nanti digambarkan ada sisi positif, ada sisi negatif terkait literasi digital. Tapi nanti ujung-ujungnya sih kita sebagai insan yang beriman, ya, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat intelektual, ya kita harus memanfaatkan teknologi secara bijak tentunya kan. Karena ya ada sisi negatifnya tentunya kan. Nah, kemudian dari sisi lain bahwa literasi digital itu sangat, seperti saya katakan tadi, sangat masif. Itu kalau kita lihat dari ini ya, dari tren-tren ekonomi politik hari ini ya. Misalnya saja ada konsep-konsep baru yang mencuat ya, seperti metaverse ya kan, blockchain atau rantai pasok atau rantai kelompok, ada big data di situ ya, dan ada metaverse, meta universe gitu ya, universe di luar universal gitu kan. Kurang kabarnya Facebook juga sudah mengarah kepada metaverse gitu, seperti itu. Nah, dalam konteks MBKM, barangkali di MBKM itu di stressing point banget ya, berkaitan tentang literasi baru ya, berupa big data, teknologi, dan manusia. Nah, ini barangkali tema ini juga berbarengan dengan santernya pemberlakuan MBKM di seluruh Indonesia, perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk menerapkan atau menginisiasi MBKM ya. Jadi Prodi sangat menyambut baik, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Iva, Pak Taufik, dan terima kasih pada para peserta yang bersedia join atau hadir di acara yang sangat bermanfaat ini. Bersama Prodi, saya buka ya acara ini, ya acara diskusi rutin dengan judul literasi digital atau peran literasi digital di
masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ucapkan basmalah untuk mulai mendengarkan apa yang mau dipaparkan oleh Bu Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Alif Octavian yang telah memberikan sedikit sambutannya kepada kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi inti dalam kelas literasi ini, saya akan membacakan beberapa aturan dalam kelas literasi ini. Yang pertama, untuk semua yang hadir, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan tetap mematikan mikrofonnya sampai saya mempersediakan untuk membuka mikrofon ketika nanti sesi tanya jawab. Selanjutnya, agar tetap tenang dan meminimalisir kendala-kendala yang akan datang. Sesuai dengan apa yang Pak Alif Octavian tadi telah kasih tahu, bahwasanya dengan literasi digital ini itu sangat masif dan membuat tren ekonomi politik dengan konsep baru yang bermunculan. Tentunya kita juga harus tahu sebenarnya literasi digital itu apa dan peran-perannya, apakah ada peran positif dan negatifnya. Maka dari itu, berhubung dengan narasumber yang telah hadir, marilah kita dengar pemaparan dari narasumber kita kepada Dr. Iva Rahmawati. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Alif, ini mau ngobrol-ngobrol sebentar sama mahasiswa. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mau bergabung ya. Ini jam 1 siang, panas, ngantuk, kayaknya enaknya melungguling, tapi oke deh, buka kamera gitu. Alhamdulillah saya bisa melihat wajah-wajah yang segar, cantik, ganteng ya. Terima kasih sekali lagi untuk join hari ini. Kita ngobrol aja soal literasi digital ya, yang sebenarnya kalau buat saya pun ini sebuah barang baru banget gitu ya. Saya lahir di tahunnya Mr. Flintstone lahir juga, jadi nggak serta-merta internet itu ada gitu. Zaman saya seumur Anda itu komputer aja nggak ada, handphone aja nggak ada gitu. Pertama kali pegang handphone itu handphonenya segede-gede gajah gitu. Jadi wah kalau ngeluarin handphone gitu ya, gitu segede pisang Ambon. Kalau sekarang handphone tipis-tipis bisa dipakai ngapain aja gitu. Jadi saya alhamdulillah tapi ya saya bersyukur bahwa saya itu bisa melihat perubahan dunia gitu. Jadi saya bisa ngebandingin situasi di zaman di mana orang itu nggak terkoneksi ya. Nggak ada teks-teks mamah gitu, ada pulang jam berapa, udah maghrib, wah gitu kan. Kalau Anda telat dikit aja, teksnya udah banyak banget dari si mamah. Lalu ditelepon berkali-kali. Ini nggak ada foto yang dikirim ke rumah, baru di mana, ngapain aja, sama siapa gitu. Kalau saya dulu main-main aja gitu. Nggak ada telepon-telepon, karena emang nggak ada telepon gitu. Nah, sekarang kalian itu kayaknya lahir udah lewat internet ya, Ibu, bayinya udah lahir, silahkan diunduh di G-Drive gitu ya. Kalian itu udah emang lahir di zaman internet, jadi nggak ada sesuatu yang yang berbeda gitu. Biasa aja hidup ya begini gitu ya. Tapi bagi saya, orang seusia saya, texting, video call, sesuatu yang mewah, mengakses informasi yang dulunya nggak terbayangkan itu ya di zaman saya itu sesuatu yang wah gitu. Nah, jadi sepertinya kalau bicara literasi digital, kalian lebih canggih daripada saya gitu ya. Anak sekarang itu udah mana yang hoax, mana yang bukan. Gitu ya. Bahkan kemarin anak saya udah saya paksa-paksa, ayo jalan, mager aja di kamar ini, siapa yang dari kamar sambil melungguling. Saya bilang nanti tulangnya nggak tumbuh bagus, bla bla bla, ayo jalan. Jawabnya, aku udah jalan seharian ini, kemana? Ke London, lihat Big Ben, ke Cina, ke ini. Ya Allah, anak sekarang begitu banget ya gitu. Ayo nggak ketemu teman, nggak enak, nanti kita makhluk sosial ya, kalau kita ngerem aja di kamar mau jadi apa gitu. Karena kita dewasa itu karena kita berinteraksi sama orang ya, jadi ketemu orang, ngelihat perbedaan seterusnya.
Tapi buat anak sekarang nggak terlalu butuh interaksi langsung ya, karena mereka udah bisa ngobrol. Baru main Mobile Legends, ngobrolnya sama siapapun dari belahan dunia manapun gitu ya. Ya bagi orang setua saya, oke lah gitu ya. Oke lah, kami yang harus menyesuaikan. Tetapi kalian sangat beruntung karena sudah dari sejak lahir ya, sudah lewat internet, sudah sangat-sangat terbiasa dengan segala macam informasi. Mari kita lihat sekarang, kita diskusikan aja apa sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami tentang literasi digital. Izin share screen ya. Baik, Bu. Oke, mana ya PPT saya? Oke. Sudah kelihatan? Oke, apa sih dampak dari kita cari tahu dulu apa dampak dari teknologi digital? Mungkin yang saya cantumkan di sini masih kurang banyak dan kalian jauh lebih tahu, lebih paham ya. Apa dampak teknologi digital? Melimpahnya informasi. Senang nggak kira-kira dengan melimpahnya informasi? Apa aja ada. Jadi kadang-kadang saya mau ngajar itu juga kadang ragu ya. Ngajar apa ya? Mahasiswa sekarang itu only in one click mereka dapat apa aja. Dapat buku digital, dapat jurnal, dapat segala macam ada gitu. Jangan-jangan satu hari nih ya, nggak cuma toko aja yang tutup. Orang nggak butuh toko ya sekarang ini karena orang bisa punya toko digital gitu. Jangan-jangan satu hari nanti sekolah itu yang nggak perlu. Ngapain ada kampus? Kita tuh bisa belajar dari internet gitu. Gitu ya. Jadi melimpahnya informasi itu kadang-kadang yang membuat saya ragu. Saya ngomong apa ya ini nanti? Jangan-jangan saya nggak butuh ngomong apa-apa. Anda udah tahu banyak semua gitu. Jadi kalau saya masuk kelas kadang juga saya forwardly akan nanya ke mahasiswa. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau diskusiin nggak? Udah kemarin udah dikasih materi baca. Kalau nggak ada ya udah mau ngapain lagi gitu. Mahasiswa udah pintar-pintar gitu. Udah bisa baca dan seterusnya. Paling nggak kita diskusi aja. Nah, tetapi melimpahnya informasi ini sepertinya justru akan mendorong kita pada satu situasi namanya paradox of plenty ya. Karena sebenarnya ketika kita mau cari tahu sesuatu atau mengakses informasi, kita udah menyimpan sesuatu nilai di prior belief kita gitu sebenarnya. Nah, jadi apa yang kita cari tahu itu hanya akan kita terima dan baca jika itu sesuai. Bayangkan, padahal semua ide apapun itu ada. Mau ide teroris ada, ya kan? Argumentasi kenapa kita harus berjihad, kenapa kita harus ngebom orang, atau dunia ini flat bukan bundar, ada juga gitu. Atau kalau Anda mau nulis skripsi misalnya, non-state actors on the preventive diplomacy, bisa nggak sih sebenarnya? Atau non-state actors di commercial diplomacy, karena Oliver Naray sama Michael Kotevsky hanya membicarakan state actors di commercial diplomacy, misalnya. Kalau Anda cari, ada pula itu state actors. Jadi kalau mau nulis riset, skripsi, nggak usah khawatir, ide Anda itu nggak ada argumentasinya. Pasti ada, mau dari sisi manapun. Kenapa? Karena seluruh informasi itu melimpah ruah. Ya. Tapi memang pada akhirnya kemudian informasi yang melimpah ruah itu nggak bikin kita tambah pinter kadang-kadang sometimes ya. Kenapa? Karena kita hanya akan mengakses informasi yang kita mau aja. Yang tadinya kita percaya aja gitu. Kemungkinan di luar itu kita pasti abaikan. Dan kenapa? Karena ada argumentasi juga yang menentang ide tersebut gitu. Ya, jadi namanya paradox of plenty. Memang kemudian terjadi kemudahan berinteraksi, mengirim pesan, meningkatkan kerjasama dan seterusnya. Iya, Mama baru kuliah nih. Ayah pakai apa? Yuk. Udah? Oke. Terima kasih. Nah,
Maka kemudian teknologi digital ini kemudian juga membuat kita itu mudah bertemu dengan ide yang baru, gitu. Ide yang tadinya sama sekali nggak terpikirkan di dalam benak kita, lalu dia datang, gitu ya. Kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah membayangkan bahwa zaman sekarang perempuan Indonesia itu rata-rata bisa bahasa Korea. Kenapa? Mungkin hampir semua rata-rata perempuan Indonesia itu nonton drakor, nonton K-pop dan seterusnya. Itu karena digital teknologi. Saya juga nggak bisa membayangkan dulu ya zaman saya masih ya, berbaju SMA, bahkan ya nonton film aja sulitnya minta ampun. Sekarang every time ya tinggal buka handphone, Anda mau streamingan, mau nyari film apa aja bisa. Dan semua yang kita akses itu pasti memuat satu nilai tertentu, nilai baru, LGBT kah, apakah itu terorisme, agnostik, liberalism, komunisme, dan seterusnya. Itu semuanya ada. Dan itu akan kembali ke kita, gitu ya. Tetapi interaksi-interaksi itu tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita akan mulai mengakses, akan mengabsorb nilai yang baru. Dan sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kita. Jadi memang media sosial, terutama ya, itu bisa mempengaruhi persepsi, bahkan bisa menggerakkan massa. Masih ingat ya Arab Spring, lalu anti-Carrefour movement. Masih ingat ya di Cina anti-Carrefour movement yang digerakkan oleh Twitternya Kitty Shelley, kalau nggak salah ya. Kitty Shelley, akunnya Kitty Shelley itu nge-tweet untuk mengajak netizen Cina untuk memboikot Carrefour gitu, karena Perdana Menteri Prancis pada waktu itu memberikan dukungannya kepada Tibet gitu. Dan artinya kemudian tersebarlah ide yang sama, merubah persepsi, bahkan memobilisasi massa. Bayangkan. Ekonomi mempermudah transaksi, jelas ya. Dari situ saya sama sekali nggak membayangkan bahwa kita bisa belanja dari rumah. Sekarang mungkin anak sekarang biasa banget ya belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Di rumah saya yang paling sering belanja Shopee itu justru suami saya. Karena memang dia nggak suka pergi ke toko gitu. Jadi udah anteng aja gitu ya. Tahu-tahu besoknya paket. Saya justru nggak pernah belanja Shopee. Dia dari apa sih? Dari keperluan segala macam yang berkaitan dengan listrik, laptop, beli dari Shopee. Lalu jas hujan beli dari Shopee. Celana pendek dari Shopee. Singlet dari Shopee. Kaos Shopee. Macam-macam deh. Makan pun gitu ya. Saya sih seneng-seneng aja ya. Kadang, gak usah masak deh. Gitu. Tuk, udah. Tinggal pilih. Wah, pasti enaknya. Pasti kemakannya. Kalau masak, ini kok jadi curhat ya. Oke, memperluas pasar. Jadi orang tinggal ya jualan online lewat segala macam ya. E-commerce platformnya banyak banget. Anda bisa jualan kemanapun. Mendorong kerjasama ekonomi jelas gitu. Apalagi sekarang sepertinya Kementerian Luar Negeri itu kalau Anda main-main ya ke media sosialnya Kementerian Luar Negeri, rajin banget mereka mengupload commercial diplomasi tentang apapun, dan itu bisa mendorong kerjasama ekonomi. Secara politik ya, solidaritas sosial, gerakan politik transnasional ya, ada Milk Tea Movement, Arab Spring, dan seterusnya. Sudah pasti gitu. Dan tentu saja, tapi ya dampak negatifnya tentu juga banyak. Sekarang ini ada banyak platform digital yang melakukan penipuan, hoax, dan seterusnya ya. Oh, mungkin ada yang pernah dengar aplikasi Getrich. Teman-teman semoga tidak ada yang menjadi korban ya. Karena saya dengar korbannya kebanyakan orang Bandung. Itu miliaran ya. Jadi pakai skema Ponzi gitu. Mungkin kalian sudah pernah dengar skema Ponzi. Dan kemudian orang harus mentransfer sejumlah uang, lalu kemudian dan seterusnya.
jujur saya juga penasaran gitu, how come orang bisa menghasilkan uang dari hal semacam itu gitu. Karena saya termasuk orang yang nggak terlalu familiar dengan teknologi. Kadang-kadang kalau dibilang, oh enggak, ini skemanya begini, bisa bekerja lewat internet, lalu memberikan dukungan, likes, dan segala macam, dikasih uang. Dulu pernah ada sih satu media sosial ya, kalau kita nge-like, kalau kita baca beritanya, kalau kita posting sesuatu, dapat uang gitu. Saya lupa namanya apa dulu ya, saya iseng-iseng ikut itu, uang saya udah $5.000 gitu, dan ngambilnya harus pakai PayPal pada waktu itu dan harus mencantumkan nomor kartu kredit. Waduh, saya bilang. Mungkin kalau orang sudah biasa bertransaksi seperti itu, nggak masalah ya. Dan sekarang skema-skema semacam itu banyak banget. Saya yakin bahwa mahasiswa sekarang itu udah kayak gitu tuh udah. Cuman kemarin sempat ada mahasiswa juga yang kena juga ya. Moga-moga nggak ada di antara kalian ya. Gitu, namanya GetRich. Mungkin kalau kalian buka Google sekarang sudah mulai ada hal itu ya. Nah, apa itu digital literasi? Gitu. Saya cari-cari definisinya. Aduh, ngeri-ngeri gitu ya. Ini apa gitu digital literasi? Kayaknya luas banget. As the cultivation of awareness, attitude, and ability. Jadi nggak cuma kemampuan kita untuk memahami teknologi digital, memahami bagaimana absorb informasi, tetapi juga attitude kita gitu. Ketika kita mempergunakan teknologi digital, jadi luas banget ya. To appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyze, and synthesize digital resources, construct new knowledge, create media expression, and communicate with others. Ya, communicate with others itu termasuk dalam digital literasi in the context specific life situation in order to enable constructive social action and to reflect upon this process. Jadi Masya Allah, luasnya minta ampun. Jadi saya mau ngomong apa ya kalau seluas ini ya. Lalu kita lihat lagi nih, punya Bruce. Saya ambil dari artikelnya Bruce, Theory and Practice that focus on use of digital technology, including the ability to read ya. Hanya kemampuan membaca itu termasuk dalam digital literasi. Nggak harus berurusan sama teknologinya ya. Write and communicate using digital technology, the ability to think critically about digital technology, and consideration of social, cultural, political, and educational values associated with those activities. Wah, ini bisa nggak cuma jadi skripsi, ini jadi disertasi kayaknya ya. Atau mungkin ini bisa bakal jadi salah satu aja judul skripsi, gitu. Karena aktivitasnya luar biasa luas gitu. Jadi sekali lagi dari memahami teknologinya, menggunakan teknologinya, karena termasuk bagaimana behavior kita gitu. Ini gibah. Awal-awal pandemi itu bahkan beberapa dosen kami ini di UPN ya, tiba-tiba harus belajar dengan cepat LMS untuk mengajar gitu. Namanya Spada kalau di UPN ya, dan kami harus memakai LMS itu untuk berinteraksi dengan mahasiswa, mencatat absen, mengunggah materi, tugas segala macam gitu, Zoom dan seterusnya gitu. Dan itu terus terang aja sangat awal-awal mungkin sekarang udah mulai terbiasa. Awal-awal sangat memberatkan. Bahkan ada dosen yang belum udah give up, Mas. Gitu. Loh kok gitu? Ya karena usia ya, untuk mengadopsi sesuatu yang baru dan harus cepat, itu butuh effort yang luar biasa gitu. Ya tenaga, ya pikiran, ya waktu gitu untuk memahami apa yang harus diklik, kalau ini kemana, ini jadinya seperti apa, dan seterusnya.
Jadi luar biasa. Jadi ada beberapa dosen yang kemudian serius ini, 1 semester memilih untuk tidak mengajar kalau tidak offline. Gitu, ya sudah senior sekali ya gitu. Jadi karena ya kondisi pada akhirnya itulah yang terjadi. Nah, selanjutnya dalam waktu yang singkat juga saya harus menyesuaikan banyak hal untuk memfasilitasi mahasiswa untuk konsultasi skripsi, tanda tangan digital dan seterusnya. Bisa bikin tanda tangan digital, bisa bikin cap digital, tetapi meskipun kita sudah memahami teknologinya, tapi kalau tidak diikuti the way of thinking, cara berpikirnya ya nggak bisa. Jadi misalnya ada teman yang, jangan, saya nggak mau ngasih tanda tangan digital saya gitu. Coba bayangkan, gimana kami harus bikin SPJ, keuangan, dan seterusnya. Nanti sampai urusan keuangan, nggak bisa, tanda tangannya harus tinta asli. Nah, gimana? Webinarnya, bicaranya online ya, orangnya di Jakarta. Tapi tanda tangannya harus asli, ini harus tanda tangan basah. Itu, how come? Jadi ada sesuatu yang nggak match gitu. Meskipun kita menguasai teknologi, tetapi kalau cara berpikir kita itu tidak mengikuti, ya susah gitu. Itu ya. Nah, saya pinjam identifikasi dari GSC tentang apa saja sih yang harus kita kembangkan gitu dalam memproduksi kecakapan digital gitu. Ada 4 kata dia. Yang pertama, ya kemampuan untuk mengkoleksi informasi, collect information ya, membaca data, merespon berita, karena siapapun itu bisa hadir dalam dunia digital gitu. Maka mungkin suka dipesan sama dosennya ya, kalau yang skripsi, jangan ambil dari sembarangan literatur atau bacaan gitu, karena siapapun bisa menulis. Bahkan untuk informasi yang didapat dari media massa pun itu kita pilah gitu. Nggak semua media massa ya kita boleh pakai sebagai acuan gitu. Hanya media massa tertentu, website tertentu. Tentu saja kalau yang pasti ya Science Direct ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemampuan kita untuk search data itu juga sangat-sangat diperlukan. Saya pernah kehilangan mahasiswa hanya gara-gara dia tidak bisa mencari data online. Saya tanya, saya minta data 1, 2, 3. Dia kembali dengan data yang sangat-sangat minim. Saya bilang, ini data ini kan mudah. Tentang waktu itu, tentang data perempuan dalam politik di India. Dia bicara tentang diskriminasi perempuan dalam politik. Nggak mungkin lah, di Women Online tuh ada, saya bilang. Balik lagi seminggu kemudian, nggak ada juga. Saya penasaran gitu, kok bisa nggak ada ya? Saya cari di handphone saya, ini ada semua jumlah datanya. Si mahasiswa ini terheran-heran. Tapi ini awal-awal pandemi ya, awal-awal mungkin malah belum pandemi banget lah 2019. Dia nanya, ibu kok bisa dapat katanya? Ya bisa. Apa yang nggak bisa? Dia bilang, kamu mau bikin kue cucur aja resepnya ada di sini. Saya bilang kan, coba sekarang kamu mencari data. Saya kaget luar biasa, karena si mahasiswa itu mengetik dalam bahasa Indonesia. Jeng-jeng gitu ya. Saya pikir saya orang tua yang jauh lebih tua, mungkin nggak tahu caranya, lebih nggak tahu saya untuk cari informasi ya. Ternyata mahasiswa ini ada yang ngetiknya dalam bahasa Indonesia gitu untuk cari data, dan dia tidak cari PDF, dan dia tidak pakai Science Direct, dia nggak pakai jurnal internasional yang online, padahal kalau di perpustakaan ya pasti sudah dilanggankan oleh universitas sejumlah jurnal online gitu, jurnal internasional yang kemudian Anda nggak perlu bayar gitu karena pakai akunnya institusi. Nah, jadi untuk mengkoleksi informasi pun itu kita butuh keterampilan tertentu gitu ya.
Jadi nggak sembarangan kita mencari informasi. Bu, data tentang ekspor impor minyak seluruh dunia carinya di mana? Kebetulan ya tahun ini saya tuh nyebar survei 500 orang mahasiswa gitu. Ternyata kesulitan saya lupa ide, konsep, teori, data itu sepertinya kesulitan ketiga kalau tidak keempat dari mahasiswa saya. Terus nyari datanya itu gimana? Di mana gitu. Ya kan tergantung metode riset Anda sih. Kalau library riset ya Anda tinggal duduk manis, Anda cari website yang tentu saja relevan dan seterusnya ya. Kalau ekspor importinya ya Anda harus cari di IAEA ya. Atau kalau Anda mau cari info tentang COVID-19 pasti WHO ya gitu misalnya. Tetapi kalau metode riset Anda wawancara, ya Anda harus wawancara dong datanya. Sekarang wawancara juga nggak ribet banget ya, atau survei aja tuh nggak ribet banget. Udah ada platform survei, Anda tinggal unduh, isi pertanyaannya, sebar lewat. Enak banget hari gini nih ya, saya bayangin dulu ya, saya nemenin teman saya itu pernah nih, waktu skripsi nih, nyebar survei, tahu nggak, berdiri depan toko sambil bawa tumpukan kertas, lalu dia harus bekal ballpoint, yang ballpointnya itu nanti jadi souvenir. Bapak, Ibu mohon mengisi survei, kasih, nanti ballpointnya dikasih. Itu berdiri dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore selama beberapa hari untuk dapat sekian survei. Habis itu survei itu kan manual nih, kertas nih, dibaca satu-satu gitu kan, dihitung dan seterusnya. Kalau zaman sekarang Anda serba survei. Habis itu datanya masuk. Tinggal diolah sendiri, udah ada sistemnya. Masya Allah, enak banget hidup Anda ini ya. Luar biasa, tapi ya tetap aja ada yang ngeluh ya, aduh susah, Bu. Susah mananya, saya bilang. Kemudian untuk cari data, gitu juga. Semuanya udah online. Jadi jurnal pun online, artikel jurnal online. Anda nggak perlu baca, nyatet gitu. Anda tinggal copy paste, cara baca abstraknya, kalau sesuai Anda simpan, Anda cari kata kunci, jebret, udah enak banget. Zaman saya, wah itu harus duduk manis di perpustakaan, karena kalau punya duit bisa fotokopi, kalau nggak punya duit, duitnya habis ya tulis tangan gitu, bayangkan. Gitu. Nyari data ya harus benar-benar pergi ke kedutaan. Zaman saya bikin skripsi, saya harus pergi ke Kamar Dagang Taiwan karena saya riset tentang perdagangan Cina Taiwan ya, yang itu jelas nggak ada datanya kalau di Cina. Alhamdulillah dapat datanya di Kamar Dagang Taiwan gitu. Masih harus ke Jakarta, dikasih data, gubrak datanya dalam bahasa Cina. Oke, kalau sekarang Anda tinggal masukin kemana? Google Translate kan? Enak banget. Saya mana ada Google Translate. Mau bayar penerjemah, berapa duit sih harus keluarin gitu. Untungnya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tetangga saya itu masih keturunan Chinese, yang dia masih fasih berbahasa Cina, lalu bapak tetangga itu bantuin saya untuk baca data. Ya, membaca data dan merespon berita itu juga butuh kemampuan tertentu gitu, karena nggak semua kita itu bisa membaca data. Membaca teks online itu kadang-kadang nggak semudah yang kita pikirkan ya. Narasi teks itu kadang-kadang saya baca teks mahasiswa saya aja WA itu kadang-kadang ini anak ngomong apa ya. Ada banyak kata yang disingkat, lalu ada ya gitu deh gitu ya. Kemudian kalau ada berita apapun itu, kebanyakan dari kita itu percaya gitu aja sama yang namanya foto. Tapi kita males untuk nyari tahu itu foto beneran sesuai sama temanya atau enggak gitu. Foto kapan, tentang apa. Nah, apalagi emak-emak kayak saya ini ya, wah teman-teman saya itu yang nggak terbiasa dengan hal-hal semacam ini, gampang aja mereka nyebarin kembali berita yang didapat dari WA kemana-mana. Tapi nanti kalau ditanya ya nggak tahu juga gitu. Nah itu dia ya tapi saya yakin lah mahasiswa
sekarang teenage sekarang itu punya kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan kami. Ya, jadi hoax, scam, social media trap dan seterusnya itu harus menjadi sesuatu yang yang harus kita harus aware gitu. Apalagi social media trap ya. Hari ini siapa yang belum unggah foto ke Instagram? Sudah unggah? Jadi kewajiban ya. Hati-hati itu nanti jadi termasuk dalam salah satu hal yang harus Anda periksakan ke psikolog gitu. Kalau tiap hari Anda merasa terganggu kalau nggak mengunggah satu foto. Dan sosial media itu akan jadi satu hal yang wajib dicantumkan kalau nanti Anda melamar beasiswa atau pekerjaan. Ya, jadi hati-hati dengan apapun yang Anda upload karena jejak digital itu sangat-sangat sulit dihapuskan. Masih mending menghapus memori mantan daripada jejak digital. So, hati-hati dengan apapun yang kalian unggah karena sekarang perusahaan pun akan track sosial media Anda gitu. Tapi ya bukan berarti setiap hari mengunggah satu hadis ya, enggak ya. Nanti jadi pencitraan enggak gitu juga gitu. Tapi artinya mari kita bijak mempergunakan media sosial, yang kita unggah itu adalah hasil kerja kita, hasil pemikiran kita, produktivitas kita hari itu apa. Itu yang akan jadi kredit orang lain terhadap kita. Bu, kalau hasil kreasi saya make up, Bu, ya nggak apa-apa lah ya, itu kan hasil kreasi juga ya. Oke, yang berikutnya adalah digital creation, problem solving, and innovation. Ini tadi sudah saya singgung ya, bahwa digital creation, problem solving, dan innovation itu menjadi salah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa upgrade kapabilitas kita, kemampuan kita dalam literasi digital. Ya, karena nggak bisa ketemu, mau nggak mau kita harus bikin LMS dalam waktu yang luar biasa singkat. Dan mahasiswa juga harus belajar hal yang baru gitu. Awal-awal saya melayani mahasiswa untuk bisa melakukan skripsi secara daring, itu kalau di kami namanya Sianma. Ya, jadi mahasiswa harus mendaftar di Sianma, lalu bisa mengupload judul, lalu memperoleh pembimbing, lalu melakukan bimbingan lewat Sianma itu gitu. Bahkan ada mahasiswa yang daftar Sianma aja nggak bisa. Gitu. Jadi harus awal-awal itu ya harus sabar satu gitu ya. Dan WFH itu kadang-kadang membuat kita itu nggak ada waktu kerja. Kalau dulu jam 4, oke, Ibu pulang dulu ya sampai ketemu besok. Iya, dadah gitu ya. Mahasiswa iya dadah gitu. Udah mereka pulang aja. Besok baru ketemu gitu. WFH itu enggak gitu. Texting abis isa. Ibu, kenapa undangan saya belum ditandatanganin? Ibu, saya mau nanya nih, saya mau konsultasi judul skripsi. Tulis dia banyak-banyak gitu kan di WA. Masya Allah, ini bacanya juga butuh waktu. Belum komentarinnya ya. Gitu. Bahkan ada mahasiswa saya itu WA jam 11 malam. Itu yang saya sebut dengan bahwa kita nggak bisa hanya menguasai teknologi ya, tetapi bagaimana cara berpikir kita. Kita nggak bisa cuma mindahin ketemuan luring ke daring gitu ya. Atau kita mengabaikan sama sekali yang dulu ada di luring di daring gitu. Saking gampangnya ketemu. Dulu saya itu aja nungguin dosen buat skripsi aja udah dari jam 7 pagi sampai jam 15. Oke deh gitu. Sekarang mahasiswa itu WA. Ibu di mana? Saya bisa ketemu nggak? Ini mahasiswa. Gitu ya. Dulu nggak berani sama sekali. Tapi kemudahan itu. Tapi saya rasa itu jangan sampai mengikis rasa sopan santun kita ya. Gitu. Nah, kita harus cepat belajar untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi karena kita nggak bisa ketemu. Gitu. Dan thanks God ya kalau soal COVID ini dengan cepat juga
ada platform yang namanya Blue Dot. Pernah dengar Blue Dot? Blue Dot itu dulu dipakai untuk kalau nggak salah mendeteksi penyebaran SARS dan membantu sejumlah dokter untuk mengantisipasi penyebaran SARS gitu. Dan itu lalu dipakai oleh WHO juga untuk mengontrol penyebaran COVID-19 gitu. Kalau Anda mau iseng-iseng checking Blue Dot, apa sih Blue Dot gitu ya. Jadi kita sekarang banyak pakai artificial intelligence ya untuk membantu apapun lah. Nah, tentu saja bahwa upaya-upaya itu secanggih apapun teknologi yang kita pakai, yang kita buat, platform apapun tentu harus juga ada sisi sosial yang harus kita pertimbangkan. Apa itu? Membangun kepercayaan publik. Gitu ya, nggak cuman kemudian bikin LMS lalu bikin platform di mana dosen bisa mengunggah nilai dan seterusnya. Jangan-jangan dihack tuh sama mahasiswa, wah diganti nilainya. Bisa jadi mahasiswa sekarang mah pinter-pinter. Ini anak kemarin saya kasih nilai B, kok tahu-tahu sekarang jadi C. Loh, gitu kan? Jangan-jangan dihack sama mahasiswanya. Bu Iva ini terlalu baik, masa saya dapat B? Mestinya saya dapat C, udah ganti C aja gitu. Dihack itu bisa. Nah, jadi platform apapun yang kita bangun, yang kita buat, itu harus bisa menunjukkan kualitasnya, mempertahankan kepercayaan publik. Nah, bagi mahasiswa HI ya, terutama yang belajar diplomasi, pastilah tahu seberapa berharganya kepercayaan publik gitu. Yang belajar public diplomasi pasti tahu. Dan sekarang ini diplomasi publik semakin luar biasa. Kenapa? Karena keterbatasan itu. Lalu kita berpindah ke digital public diplomasi. Nah, kalau Anda follow Twitternya Kementerian Luar Negeri atau embassy kita di banyak negara, ya Anda akan tahu gimana cara mereka untuk membangun kepercayaan publik lewat media digital itu. Meskipun ya mungkin ya belum seperti yang kita harapkan ya, karena tentu saja yang namanya public diplomacy, membangun kepercayaan itu harus ada dua arah dialog gitu. Kalau cuma sebar info, itu masih agak orang merasa tidak mendapatkan respon gitu. Dan itu yang terjadi itu riset saya 2 tahun yang lalu gitu. Jadi mohon maaf ya Kementerian Luar Negeri, ada yang bapaknya kerja di Kementerian Luar Negeri, jangan bilang-bilang ya. Beberapa akun Facebook dan Twitter Kementerian Luar Negeri kita selama 2 tahun itu tidak menghasilkan apa yang diinginkan oleh digital public diplomacy. Kemudian digital learning and development ya ini yang tentu kalian harus kuasai sebagai mahasiswa ya, membangun kemampuan digital ya. LMS kampus itu harus dikuasai gitu. Mau nggak bisa bilang bahwa aduh Bu saya nggak ngerti caranya dan seterusnya gitu. Tapi ada juga sih mahasiswa itu kadang-kadang gitu alasannya koneksi ya, baru ujian daring gitu. Apa Bu? Aduh koneksi saya nggak bagus. Apa Bu? Nggak dengar. Wah gitu tuh alasannya tuh. Saya bilang ini mah ya. Kalau nggak karena alasan kuota, pulsa, koneksi ya Bu. Saya izin nggak buka kamera ya. Jadi ya di satu sisi nih ya jadi dosen, aduh pengennya bisa ngelihat wajahnya mahasiswa gitu ya, yang supaya nggak kayak orang aneh aja kita ngomong sama layar gitu, nggak ada orangnya. Kadang-kadang ini ngomong sebenarnya ada orangnya enggak gitu. Tergantung ya, ada beberapa dosen yang di tempat kami itu ada yang sangat-sangat strict ya, kalau mahasiswa nggak buka kamera, apapun alasannya, mau kuota, mau koneksi, whatever, dia akan keluarkan mahasiswa itu. Gitu. Kalau mahasiswa itu di depannya nggak sedia buku, keluarkan dia mahasiswa itu. Ada. Gitu. Nah, jadi mahasiswa lah yang harus menyesuaikan segala hal yang terkait dengan teknologi ya. Tapi sekarang ya
sudah ada Mendeley. Ya, kalau zaman saya dulu ya bikin referensi, aduh gitu banget deh. Sudah familiar dengan Mendeley ya, Mbak, Mas, mahasiswa? Harel sudah familiar sama Harel Atarik? Sudah familiar sama Mendeley? Sudah, Bu, dan saya sedang mengaplikasikannya juga. Alhamdulillah. Ya, itu yang harus mahasiswa punya ya. Baru nulis skripsi kan? Enggak? Masih proposal, Bu. Oke, ya. Bagi mahasiswa yang belum mengaktifkan Mendeley ya, itu akan sangat-sangat membantu Anda menulis riset. Open Knowledge Map harus diakses. Grammarly harus punya, bukan bayar. Sekarang murah, buka aja Play Store ya, murah-murah. Grammarly itu karena berbagi ya. Ada yang berapa harganya cuman 90.000 kah, berapa gitu ya Grammarly itu. Tapi ya mungkin keberlanjutannya kita nggak tahu juga ya apakah mau. Tapi kalau mau langganan berbarengan gitu, berbagi akun dan password bisa. With Bolt Anda harus punya juga ya, karena itu membantu Anda paraphrasing. Turnitin harus juga punya. Mungkin kalau Turnitin universitas ya, yang sediakan biasanya ada di perpustakaan gitu. Untuk checking similarity, Science Direct harus punya, biasanya sudah dilanggankan oleh universitas gitu. Kalau Skyhub ini tanda tanya. Kenapa? Karena ini kan buat ngehack artikel jurnal berbayar ya. Di satu sisi ini nggak benar juga, tapi di sisi lain kok bermanfaat. Jadi gimana ya? Jadi kalau saya ngasih tahu mahasiswa, saya bilang jangan bilang-bilang saya ngasih tahu ya. Gitu, tapi ini bermanfaat. Ada beberapa jurnal ilmiah berbayar yang bisa dihack sama pakai Skyhub, tapi ada juga yang enggak ya. Biasanya yang tingkat keamanannya tinggi, yang Q1 itu ya biasanya agak ya susah, memang nggak bisa pakai Skyhub gitu. Jadi Anda memang harus bayar. Tapi nggak harus mengakses jurnal itu, jurnal yang lain, artikel yang lain, yang sejenis, yang datanya Anda butuhkan juga banyak. Jadi saya kira satu artikel nggak bisa diakses, Anda bisa cari artikel lain yang luar biasa banyak juga. Jadi itu yang harus Anda bangun ya, apalagi di masa pandemi yang benar-benar maksud saya mau bilang bersyukur ada pandemi ya. Masya Allah. Enggak deh, tapi gimana ya, dalam 2 tahun ini ternyata luar biasa gitu perubahannya dalam digital teknologi. Itu, digital communication dan seterusnya. Itu perubahannya sangat luar biasa cepat. Kemudian digital communication, collaboration, and participation ya. Digital communication ini saya rasa sesuatu yang paling banyak memberikan tantangan buat kita ya. Apalagi sekarang ini banyak orang sensi. Pandemi itu banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya ada sejumlah mahasiswa yang harus mengundurkan diri karena orang tuanya tidak mampu membayar UKT. Itu sedih ya, meskipun ada bantuan juga sih sudah dari kementerian, lalu kampus juga memberikan keringanan sebenarnya, tetapi karena memang pandemi itu benar-benar bisa menghentikan kegiatan ekonomi, sehingga ya kami sangat-sangat memahami ya situasi itu gitu. Nah, hal semacam ini ya, digital communication itu harus dibangun gitu, karena di masa yang orang jadi sensi, salah kata dikit ya, lalu ada texting itu dengan bold or in capital, itu pasti akan berpengaruh. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa ngelihat gestures ya, kecuali kalau online gini yang kita bisa ngelihat wajahnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat oh senyumnya bentuknya gitu nih gitu, atau
cara duduk aja ya mahasiswa HI pasti diajari ini ya, ya kan di mata kuliah negosiasi ada ya, kita bicara tentang body language gitu. Jadi kita bisa baca gesture orang dari mimik mukanya, cara dia duduk, berdiri, kemana tangannya ini berlabuh ya, mau begini, mau begini, mau begini, ini semua bisa dibaca gitu. Jadi kalau komunikasi interpersonal kita ketemu langsung, kita bisa baca language orang itu nggak hanya dari hal yang dia ucapkan, tetapi dari gerak tubuhnya, mimik mukanya itu kita bisa bisa baca. Nah, kalau di digital communication gimana caranya? Anda percaya sama emoticon? Percaya sama yang namanya stiker? Dek, kamu baru sedih ya? Nangis. Padahal dia ketawa-ketawa asik. Mau diputusin, bisa cari pacar baru. Gitu. Emotikonnya nangis. Padahal enggak loh. Udah ketawa aja dia. Soalnya mau ganti pacar. Nggak tahu pula kita itu. Anda percaya emotikon? Dan kadang-kadang bahkan kita kadang nggak ngerti juga artinya emotikon ya. Dulu saya pikir emotikon yang ada gambar orang kayak mendengus gitu ya, itu saya pikir orang jengkel atau sebel, ternyata itu artinya bersemangat loh. Gitu, aneh ya. Saya selalu pakai emotikon tangan yang gini nih untuk mengekspresikan semangat gitu. Saya masih nggak nyaman gitu pilih emotikon yang gambarnya gitu. Ada orang kayak mendengus gitu untuk menunjukkan ekspresi bersemangat gitu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita berdialog secara digital itu ada di sana. Twitter itu cuma berapa karakter? 144 karakter. Padahal yang ingin kita sampaikan banyak. Jadilah kemudian kalau kita baca Twitter itu bersambung ya. Unggahan ini ada berapa kali hanya untuk membahas satu topik aja. Celakanya kadang-kadang dia ada berita lain gitu yang ada di antara unggahan itu gitu. Jadi kadang agak jauh gitu di bawah, baru kita scroll down baru bisa baca lagi terusan dari berita itu gitu. Jadi memang luar biasa terbatasnya yang namanya digital communication. Even though kalau kita telepon udah bisa telepon bisa kelihatan mukanya, video call itu belum lama juga kan sebenarnya kita video callan bisa. Tapi ide tentang hal itu kalau zaman saya SD, saya baca komik apa ya? Storm. One Day, nggak cuma video call, Mas. Mbak, saya percaya bahwa ketika kita berkomunikasi nanti, itu nanti akan ada hologram. Tahu ya hologram ya? Jadi kalau mamahnya baru pergi ke Singapura gitu ya, adek ayo berangkat barengan gitu. Anda ke sini dari rumah mau ke kampus jalan kaki, itu bisa ada di sampingnya ada mamah baru jalan ke kantornya juga gitu, hologram. Jadi kelihatan ada bentuknya 3D gitu. Itu ide itu sudah ada dari saya TK, saya baca komik Storm gitu. Kita sudah mulai melihat ada TV 4D ya. Jadi TV-nya justru di bawah gini flat, lalu semua orang muncul di atasnya itu. Gitu. Mungkin one day yang namanya telepon itu akan bentuknya seperti itu. Dan dari situ kita mulai bisa membaca kembali gesture, ya, body language dan seterusnya. One day. Kemudian juga adek nggak mirah-mirih, adek. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum di-on kan? Oh, maaf. Thank you. Kadang-kadang kita juga jadi miskomunikasi karena pilihan narasi yang nggak tepat. Ya,
narasi yang nggak tepat atau narasi yang interpretasinya sangat-sangat ya begitu ya. Ini ada beberapa kasus tentang texting dosen kepada mahasiswanya. Semoga kita terhindar dari hal semacam itu ya, Mbak Mas. Yang perempuan terutama ya, you have to be there to say no gitu ya. Meskipun itu orang yang lebih tua dari Anda, meskipun posisi status sosialnya mungkin dan seterusnya ya, Anda harus berani bilang tidak. Ya, pesan sponsor, mumpung inget ya, karena saya prihatin banget. Aduh, kalau punya anak perempuan, anak saya laki semua. Jadi Mbak terutama ya jangan takut untuk bilang tidak atau mengabaikan hal-hal yang akan menempatkan diri Anda sendiri dalam situasi yang tidak menguntungkan. Nah, ini juga gara-gara digital communication yang memudahkan kita untuk bertemu, texting every time gitu. Kemudian kehadiran dalam aktivitas online. Perlukah partisipasi dan kerjasama dalam aktivitas online? Ya, kadang-kadang untuk hadir gini ya, saking seringnya webinar, wah gila jenuh banget. Jenuh nggak sih? Jenuh nggak kalian kuliah online, terus habis itu ikut webinar ini dan itu, lama-lama pasti sangat-sangat jenuh. Maka kita harus bisa memilah apa sih yang kita butuhkan. Ketika kita hadirlah di yang memang Anda butuhkan. Jangan karena terpaksa, nggak enak, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika Anda betul-betul hadir, presence Anda itu akan contribute Anda sangat positif gitu. Kalau Anda memang eager, serius untuk hadir di situ. Kalau cuman kepaksa atau nggak enak, Anda nggak akan dapat apa-apa, Anda akan buang waktu. Padahal 1 menit saja itu sangat-sangat berharga. Jadi nggak masalah untuk bilang say no. Enggak, makasih, saya ini dalam 1 tahun ini ya, ikut webinar sebagai peserta aja bisa dihitung pakai 1 tangan. Gitu. Ya, saking banyaknya webinar, dan lama-lama itu mungkin kayak Paradise of Plenty itu ya, lama-lama kita jenuh gitu. Lama-lama kita jenuh gitu. Jadi kita harus bisa pilih dan pilah sehingga kita nggak terjebak dalam kejenuhan itu. Terutama bagi kita mahasiswa orang HI ya, dan Anda mahasiswa HI, ada kesempatan to become individual diplomat ya dengan digital communication. Itu salah satu bentuk partisipasi Anda. Mungkin yang belajar diplomasi, terutama diplomasi publik, akan lebih tahu ya bahwa sebagai diplomat itu nggak harus jadi bagian dari state actors. No, kita bisa jadi diplomat. How? Ada di tangan Anda, media sosial Anda itu tools Anda untuk jadi diplomat. Apa yang Anda unggah di situ? Apa yang Anda ucapkan di situ, itu bagian dari individu untuk embed the good image or positive image about diri kita, nation, negara, gitu. Sekedar mengunggah, misalnya Anda jalan nih ke Raja Ampat misalnya, Anda posting itu, gitu, Raja Ampat, itu sudah bagian dari becomes a diplomat. Gitu. Apalagi narasi, Anda bikin narasi yang eye catching gitu ya, yang kemudian orang tertarik untuk membaca, tertarik untuk melihat, itu sesuatu yang bagian dari upaya public diplomacy. Beberapa tahun belakangan, tapi sebelum pandemi ya, di kampus kami itu jadi bagian dari program beasiswa seni budaya Indonesia Kementerian Luar Negeri. Di situ saya bisa melihat bagaimana spillover upaya ini untuk membangun diplomasi publik Indonesia. Karena mahasiswa-mahasiswa yang selesai selama 3 bulan tinggal dengan kami, belajar budaya, masuk di kelas, berinteraksi dengan mahasiswa kami, itu ternyata benar-benar di media sosialnya itu mengunggah hal yang positif tentang Indonesia.
Meskipun ya pasti di prakteknya ya ada juga yang ya kita beda nilai ya, Mbak Mas. Mereka dari Eropa kalau ke kampus itu pakai celana pendek, tank top gitu ya. Itu yang waduh, mahasiswa apalagi yang laki-laki, aduh bener-bener deh pusing ini nontonnya. Jadi tapi pelan-pelan kami kasih tahu bahwa kalau pergi kuliah di Jogja ada aturan tentang appearance kita gitu. Minimal baju yang dipakai seperti apa, nggak boleh pakai sendal jepit dan seterusnya. Ya lama-lama mereka paham. Tapi ya ada juga ya yang ya gitu ya malam-malam kabur dugem kemana gitu ya. Tapi kan kami nggak bisa mengawasi itu terus-menerus. Nah, tetapi dari interaksi 3 bulan itu ada stigma-stigma tentang Indonesia yang misalnya Islamnya itu yang fanatis, yang sarang itu akan pupus dengan sendirinya. Dan ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing, saya bisa cek Facebook mereka, Instagram mereka masih rajin cerita tentang Indonesia, interaksi mereka, dan bahkan ada yang bekerja sebagai local officers gitu untuk embassy kita di luar negeri gitu. Dan ya itu karena media digital teknologi ya yang membuat kita bisa kemudian memantau, berinteraksi, berpartisipasi dalam kegiatan macam-macam lah gitu ya. Terutama kalau orang HI ya, mari kita mulai belajar jadi individual diplomat. Nah, di masa pandemi ini, meskipun ya internet itu sudah ada dari dulu ya, itu memang memberikan perubahan yang luar biasa signifikan. Ya, maka kita akan menemui istilah yang namanya sosial media diplomasi. Di awal tahun 2020 itu tiba-tiba meningkat diplomat yang punya akun Instagram dan juga Facebook. Anda boleh cek. Meningkat luar biasa gitu. Kemudian cara menyampaikan pesan mereka lewat cek deh Instagramnya Kementerian Luar Negeri ya. Sekarang itu sering banget ada diplomat muda yang diminta untuk share informasi ya dengan bahasa yang nggak terlalu formal gitu, nggak baku, yang lebih bisa merangkul anak muda gitu untuk ngomong, dan itu bagian dari diplomasi publik melalui sosial media. Soalnya ada beberapa institusi yang masih kaku ya, kecuali kalau Anda ngikut Twitternya Akademi Angkatan Udara. Tahu nggak adminnya Twitter Akademi Angkatan Udara, suka bikin pantun dan ngeresponnya nggak formal gitu. Jadi banyak netizen yang suka gitu sama adminnya AAU. Kalau kementerian yang lain, aduh, gitu deh ya. Anda bisa cek sendiri dan nilai sendiri. Jadi memang sosial media diplomasi itu belum banyak disadari, tetapi pada masa pandemi jumlahnya meningkat luar biasa pesat, luar biasa banyak, meskipun masih dalam sekedar sharing information. Jadi belum memenuhi tujuan-tujuan diplomasi publik secara umum ya. Diplomasi publik secara umum itu nggak sharing information aja, tapi harus bisa engage. Engage itu hitungannya, cara menghitungnya seperti apa? Engage itu adalah membuat netizen menerima ide itu. Bayangin di tengah informasi yang luar biasa banyak, bagaimana netizen bisa memilih informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri soal sawit misalnya, soal Papua misalnya. Nah, to engage netizen itu tentu saja nggak bisa kalau kita cuma ngomong satu arah, pasti harus ada dialog gitu dan seterusnya ya. Tapi itu belum dilakukan dari tahun 2019 sampai 2020 setahu saya, karena tahun itulah saya melakukan riset. Nah, jadi belum sampai kepada memenuhi keseluruhan tujuan diplomasi publik, apalagi nggak cuma engage ya, collaboration.
Paling banter kalau di media sosial kita bisa melihat how they repost or retweet ya dari upload satu embassy atau kementerian luar negeri. Kemudian kita juga mengenal istilah baru namanya vaksin diplomasi. Ini yang mengenalkan India kalau nggak salah pertama kali ya. Gimana caranya supaya semua negara itu bisa mengakses vaksin dengan murah. Gimana caranya semua negara itu bisa mendapatkan bantuan yang adil untuk memfasilitasi kesehatan, vaksin, lalu kolaborasi untuk menemukan vaksin yang baru, riset tentang COVID-19 dan seterusnya. Ya, jadi vaksin diplomasi ini kemudian mendorong orang untuk tiba pada apa yang kita kenal sebagai public diplomacy for social solidarity. Jadi yang dilakukan Trump kemarin, sempat ngikutin Twitternya Trump ya sebelum di-ban sama Twitter. Masih ya, kalau Anda pernah melihat tangkapan layarnya, bagaimana isi Twitternya Trump itu, sebenarnya saya kehilangan sih, kehilangan Twitternya Trump. Kenapa? Seru banget loh. Ini orang gila ya bisa ngomong kayak gini gitu. Sayangnya nggak bisa baca lagi gitu. Bener-bener orang ini pilihan katanya, idenya untuk terhadap sebuah fenomena sosial atau politik itu, oh my God gitu ya kalau dibaca. Tapi kita kemudian juga bisa melihat ada riset membandingkan antara Twitternya Trump dan Twitternya Biden. Yang namanya followernya Trump, responnya Trump itu jauh lebih banyak dibandingkan Biden. Kecuali dia sesudah sekarang ya, karena Trump udah nggak ada di Twitter lagi. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya nggak usah berkecil hati netizen Indonesia ya. Kita selalu dibilang paling julid se-Indonesia Raya, se-alam raya, sejagat. Wah Indonesia, orang Indonesia itu paling julid, nggak usah khawatir. Orang Amerika itu sama julidnya sebenarnya. Kenapa? Dia menyukai unggahan-unggahan yang sifatnya negatif. Apa buktinya? Buktinya sesudah ada hashtag Wuhan virus, masih ingat ya? Asian hates itu meningkat di Amerika dan itu bahkan sampai ke fisik. Jadi artinya ya, kadang-kadang nggak bisa membayangkan apa iya media sosial itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Nyatanya Asian hates itu kemudian berkorelasi positif dengan unggahan-unggahan Trump. Kebencian terhadap Cina, tuduhan terhadap Cina bahwa virus itu asalnya dari Cina, dan mungkin kita pun ya, sebagian kita pun percaya gitu bahwa sumber virus itu dari Cina. Siapa yang ngomongin pertama kali gitu ya? Kalau Anda masih ingat juga, tapi udah lahir belum ya tahun 2001? Udah pada lahir belum ya? Wah, baru direncanakan. Itu ketika World Trade Center dibom ya, peristiwa teroris, lalu kemudian muncul istilah sarang teroris yang dilekatkan ke sejumlah negara, dan kita Indonesia, Asia itu disebut sebagai second tier dari terorisme oleh George Bush pada waktu itu ya. Nah, itu sama sebenarnya juga dengan tuduhan Amerika terhadap asal dari virus itu. Lalu apa yang terjadi? Wah, kita seakan-akan terjebak dalam wacana bahwa memang kita sarang teroris. Lalu kita menerima bantuan Densus 88 dan seterusnya sama juga. Nah, itu bagian dari apa? Dari perang wacana yang semakin dipermudah oleh digital technology. Gitu ya, Mas. Jadi kita semua harus sangat-sangat berhati-hati dengan wacana apapun yang kita temukan di dalam internet, media sosial. Karena yang lebih kita butuhkan adalah social solidarity. Kita harus bisa mengubah media sosial kita, digital teknologi kita sebagai social solidarity. Itu yang harus kita lakukan gitu sebagai kaum akademisi ya, menjadi individual diplomat. Mungkin isunya nggak cuma pandemik sebenarnya, tapi apa? Imigran. Ya, isu apapun.
isu demokrasi di Myanmar dan seterusnya. Nah, itulah guna media sosial Anda. Itulah guna riset-riset Anda. Diabdikan karena akses untuk berpartisipasi, berperan aktif dalam hal-hal semacam ini terbuka luas. Anda punya waktu kapan aja untuk menyuarakan sesuatu yang bisa membangun solidaritas sosial. Begitu kira-kira Mbak Kiki yang bisa saya sampaikan soal digital literasi. Karena digital literasi ini sebenarnya jangkauannya luas banget, jadi saya nggak tahu juga nih ngomong apa. Mohon maaf atas keterbatasan materi yang saya berikan dan juga pilihan kata saya yang mungkin kadang-kadang gimana ya. Saya tidak akan bersembunyi di balik gender saya sebagai emak-emak. Kadang-kadang kalau ngomong belepotan gitu ya. Gibah-gibah dikit, jangan diomongin ya. Ini masih direkam ya. Tolong nanti dihapus. Oke, ini referensi saya. Terima kasih. Ini email saya bagi Mas, Mbak sekalian yang mungkin tertarik dengan core saya. Kebetulan diplomasi publik, digital public diplomacy. Ya, anytime lah kalau Anda mau diskusi tentang hal itu. Beberapa kali juga saya menerima wawancara mahasiswa untuk riset mereka soal itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Iva Rahmawati. Ini sangat menarik sekali tentang terkait diplomasi digital ini, apalagi terkait di era pandemi COVID-19. Banyak hal yang benar-benar bisa kita ambil dari sisi positif dan negatifnya. Izin dulu, sebelumnya saya mereview dikit apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Iva Rahmawati terkait digital diplomasi ini yang memiliki definisi yang saya rangkum itu memahami dan menggunakan teknologi dalam mencari informasi. Dan tentunya ada sisi positif dan negatifnya yang bisa kita ambil, salah satunya dengan melimpahnya informasi atau dengan adanya paradox of plenty dan juga dengan adanya hoax, scam atau social media trap. Nah, dari digital diplomasi ini juga itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengoreksi informasi dan mengkreasikan informasi tersebut dan belajar dan mengembangkan informasi tersebut dan juga dengan berkolaborasi atau menjadi partisipan atas digital informasi tersebut. Nah, dalam digital diplomasi ini juga terkait dengan di era pandemi, sebenarnya perannya itu sangat banyak dan mencakup beberapa hal seperti sosial media diplomasi atau yang karena adanya pandemi ini itu sangat meningkat, dan juga individual diplomasi. Terkait individual diplomasi ini juga sebenarnya sebagai upaya diplomasi publik, yaitu untuk harus ada orang atau key point yang membantu menarasikan sesuatu yang mereka dapat untuk disebar kembali kepada media massa terkait dengan apa yang ada di pandemi ini, hoax atau info-info bagusnya. Yaitu itu juga bisa terkait dengan vaksinasi diplomasi yang dilakukan oleh India kemarin, dan juga public diplomasi for social solidarity dengan adanya hashtag ASEANHate karena yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin. Nah, itu sedikit review yang materi yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Iva Rahmawati. Selanjutnya mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama akan saya persilakan untuk 3 penanya. Untuk bagi penanya bisa raise hand dan memberitahu namanya dan universitasnya dari mana. Kalaupun mau lewat kolom chat juga bisa, jangan lupa nama dan asal dari universitasnya. Baik, di sini sudah ada yang resen. Oh, ternyata turun lagi. Oh, ada nih. Ini dari Kak Anissa Nindya. Baik, Kak, boleh on mic. Halo, moderator dan juga Dr. Iva Rahmawati.
Halo Kak Nindya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nindya Salsabila dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya untuk izin bertanya ya kepada moderator dan juga Ibu Dr. Iva Rahmawati. Pada saat sesi pemaparan materi yang telah Ibu Dr. Iva Rahmawati lakukan, saya menemukan suatu fakta yang menyatakan bahwasannya dampak teknologi digital ini menyebabkan datangnya informasi yang melimpah dan juga tanpa batas. Khususnya pada dewasa ini, terdapat banyak isu yang terjadi di seluruh kalangan masyarakat ini, khususnya di Indonesia itu sendiri, di mana pernyataan yang diperluaskan kepada media sosial ini bisa menjadi isu publik yang menjadi sanksi seperti UU ITE. Lalu khususnya bagi anak muda seperti saya dan rekan-rekan saya di sini, mungkin bisa dengan mudah dibawa ombak buruk dari pengaruh literasi digital ini. Apakah ada tips dari Ibu Dr. Iva Rahmawati dalam menggunakan media sosial dengan baik, khususnya dalam menetapkan mindset untuk hal positif, yaitu kepada remaja muda-mudi di sekitar kita? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa Nindya dari HI Unpas Angkatan 20 ya. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, terima kasih ya Mbak Anissa ya pertanyaannya. Bisa langsung saya respon ya, Mbak Iki? Iya, boleh. Oke. Wah, tips apa ya? Ini kayaknya tips buat diri saya sendiri juga kayaknya. Karena kebetulan begini, saya bersyukur bahwa pekerjaan saya adalah dosen, mengajar, dan oleh karenanya maka saya harus catch up dengan segala hal yang baru gitu. Terutama harus bisa kemudian juga mengikuti irama mahasiswa dan segala macam perkembangannya, termasuk digital literasi gitu. Kalau saya bandingkan dengan teman saya yang tidak bekerja bersentuhan dengan hal semacam ini, agak terkaget-kaget juga gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang baru juga buat saya, Mbak Anissa ya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa berperilaku positif dengan dalam menggunakan digital teknologi gitu. Ini cerita beneran ini. Kebetulan suami saya itu Pak RT ya di kampung. Serius ini, saya nggak bohong sama sekali. Ini benar-benar terjadi. Satu ketika nih ada tetangga datang ke rumah saya gitu. Lapor Pak RT mau bawa istri saya ke Gracia. Gracia itu kalau di Jogja itu rumah sakit jiwa. Lah, kenapa Pak istrinya dibawa ke rumah sakit jiwa? Habis bakar laptop anak saya. Kok bisa? Iya, anak saya itu soalnya setiap saat, setiap hari di rumah mainan laptop, nggak pernah keluar kamar. Mainan laptop nggak pernah keluar kamar. Lah hari gini, yang namanya mahasiswa, kadang-kadang ya memang berinteraksinya sama laptop, apalagi yang baru skripsi ya. Dan kebetulan ternyata si anak itu sedang skripsi, bayangkan laptopnya dibakar. Suami saya terus si bapak ini bingung, aduh itu datanya gimana ya Pak RT? Suami saya bilang nggak apa-apa, moga-moga datanya disimpan di drive. Jadi meskipun laptopnya rusak, data masih ada. Jadi pengalaman ya buat kalian semua, simpan data di drive. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, rusak, hilang, jatuh atau apapun, Anda nggak kehilangan data skripsi. Serius gitu. Jadi ada gap teknologi yang luar biasa antara Anda semua itu yang lahirnya lewat internet, pesan lewat G-Drive bayinya, lalu dengan emak-emak setua saya ini gitu. Nah, saya pikir yang tentu bisa punya tips lebih jitu tuh Anda, karena yang selalu berinteraksi dan memang itu jadi dunia Anda, itu justru Anda gitu. Saya yang mestinya belajar dari Anda, gimana sih caranya nyari tahu hoax itu gitu. Gimana sih tahu kalau itu scam gitu. Gitu kan? Ini bisnis ini beneran nggak misalnya? Ini gimana caranya belanja di Tokopedia, Shopee segala macam, tapi benar-benar bisa dapat barang yang kualitasnya benar-benar sesuai gitu. Saya bukan Shopeers, bukan Tokopediaers gitu ya. Saya ini nggak bisa dibilang nggak pernah belanja. Karena apa? Karena belanja 1-2 kali itu mengecewakan ya. Jadi saya nggak
Habis itu saya nggak. Tapi suami saya itu sopir sejati gitu, dan dia selalu dapat barang bagus. Gimana sih caranya? Baca atuh mama, baca katanya gitu ya. Baca gimana? Itu loh referensi apa namanya, ada review di bawahnya, dibaca, lalu bintangnya berapa. Ini aduh, mending baca gitu, mending baca jurnal lah daripada ada begitu. Mau belanja aja susah, saya pergi aja ke toko, udah selesai kan. Tas bisa dipantes-pantesin gitu ya. Sepatu bisa dicoba dan seterusnya. Jadi saya bukan orang yang biasa belanja online kecuali GoFood ya. Karena jarang masak. Jadi Mbak Anissa, ya saya nggak punya tips apapun ya. Kalau saya bilang ke anak saya bilang jangan pernah sesali segala apapun unggahannya. Jadi kalau mau mengunggah sesuatu, itu jangan dipikir sekarang aja. Misalnya nih marah sama temennya ya, enak aja tuh pergi-pergi nggak ngajak-ngajak, abis itu upload ya fotonya, wah gitu. Biasanya kan kita temenan nih berempat, kok cuma pergi bertiga nggak diajak, wah panas gitu ya. Terus nyetatus tuh, wah gitu. Jadi kalau Anda sedang endapkan dulu. Ini pesan saya ke anak saya, endapkan dulu gitu. Nggak semua orang perlu tahu emosi kita, karena cuma bakal ditepukin orang. Gitu. Jadi, bayangkan bahwa sosial media Anda itu merupakan jendela bagi orang lain untuk melihat Anda. Jadi buat saya akan sangat bijak kalau yang Anda unggah adalah hasil produksi Anda. Tulisan, oke lah kalau mau jalan Anda, jalan itu nggak cuma sekedar foto ya, bikinlah review tempat di mana Anda piknik gitu. Jadi nggak sekedar selfie cepat, udah sampai Raja Ampat, udah sampai Big Ben, udah sampai. Tapi kalau mau upload foto Big Ben, upload juga review tentang Big Ben gitu. Jadi orang dapat manfaat juga dari situ. Sementara itu sebaliknya, kalau kita mau mengabsorb informasi atau apapun itu, ya checking beberapa kali itu penting. Jadi nggak bisa kita dapat berita langsung kita oke, ini benar gitu, ini pasti benar nih, belum tentu juga gitu. Jadi harus ada checking sekali, 2 kali dan seterusnya. Nah bagi saya orang yang nggak ada waktu dan malas gitu, capek-capek. Jadi buat saya ya berita aja gitu. Apalagi kalau berita artis, infotainment. Kalau saya bilang, saya nggak nyoba nyari informasinya Juno Radcliffe tuh, nggak mungkin juga. Saya pasti cari deh cerita tentang Junonya Radcliffe ya, pasti gitu. Tapi kan ya informasi aja. Oh dia anggota 2PM, pernah main di film ini dan itu. Ya sudah, that's all gitu. Nggak kemudian ya jadi kemana-mana. Tetap ya kita makhluk sosial ya, butuh juga refreshing dan seterusnya. Tapi hati-hati dengan berita yang berkait dengan fenomena sosial atau bahkan politik. Masih ingat ya, 2 kali kita pilpres itu kita kehilangan teman. Konyol banget. Ada beberapa teman yang menghilang gitu hanya gara-gara pilpres. Padahal mereka bergerak berdasarkan kepentingan. Kita yang belajar politik, lucu banget kalau bisa masuk dalam pusaran itu. That's kita diketawain orang belajar politik malah kemakan kayak gitu. Kita harus tahu bahwa ya setiap orang punya agenda politik tertentu gitu ya. Kemarin saya habis dapat pelajaran yang luar biasa berharga dari pemilihan ketua alumni kami ya gitu untuk di universitas gitu. Ternyata media sosial itu sangat berperan dalam menangnya seseorang, termasuk dalam ya mirip sama pilpres ini ya. Jadi betapa itu kemudian sangat-sangat berpengaruh terhadap pemilih. Padahal si A ini baru muncul, jadi ada pesaingnya lagi itu punya kontribusi yang lebih besar sebenarnya ya, tetapi dia tidak terpilih. Kenapa? Karena kampanye media sosialnya kurang gitu.
Nah, jadi hati-hati saja, pesan saya hati-hati saja bahwa kita harus checking sekali, 2 kali, enggak cuma sekali ya, 2 kali, 3 kali terhadap berita yang kita absorb gitu. Bahkan bagi kita kaum akademisi yang saya nggak tahu di Unpas itu punya kewajiban untuk publish artikel ilmiah nggak untuk skripsi, untuk lulus syaratnya ada nggak? Di kami nggak ada, di UMY itu ada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mahasiswanya yang skripsi itu wajib untuk publish artikel di jurnal ilmiah. Gitu. Nah, bisnis jurnal ilmiah ini juga luar biasa, Mbak. Luar biasa. Gitu. Nggak usah nyari Scopus dulu deh, yang jurnal internasional, Anda pasti akan publish kalau bayar 2,5 juta. Itu jurnal-jurnal India misalnya ya. Nah, jadi Anda harus aware juga sama yang namanya jurnal-jurnal predator. Mungkin kita nggak ngurusin infotainment nggak jelas gitu ya. Tapi ternyata dalam dunia akademisi ini juga ya ada yang kayak gitu. Pernahkah saya terjebak jurnal predator? Pernah. Kalau nggak pernah nggak bisa cerita. Jadi ya itu pengalaman itu nggak ada yang murah ya. Pengalaman itu selalu mahal, tetapi disyukuri saja ya. Sepahit apapun itu tuh yang mendewasakan kita. Jadi jangan sedih lama-lama. Aduh diputusin pacar ke-7 kali, alhamdulillah. Ya masih punya ya, masih bisa cari yang baru. Syukurin saja gitu. Ini menghibur diri sendiri ya karena menang jurnal predator. That's fine gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ya ini dunia yang sama-sama baru buat kita, tapi saya yakin Anda jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya. Kalau itu hanya pesan saya ke anak saya. Jadi anak saya yang gede pakai Instagram juga baru sekarang ya. SD dia udah mainan sosial media, tetapi yang diunggah itu Mobile Legends. Terus yang kecil juga yang diunggah itu game online gitu. Nah, sekarang baru dia mengunggah aktivitasnya saja. Mungkin karena laki-laki ya, jadi nggak terlalu suka posting sesuatu. Karena kewajiban dari sekolah aja harus unggah hasil karya. Nah, dia terpaksa unggah di Instagram hasil karya atau harus bikin speech yang diunggah ke Instagram. Jadi saya pikir ada yang pasti rata-rata Anda juga sudah punya LinkedIn ya? Sudah punya LinkedIn? Sudah ya? Nah, mulailah buat portofolio yang bagus di LinkedIn. Semua hasil tulisan Anda unggah di LinkedIn. Gitu. Hasil magang Anda misalnya ya, kerja apapun unggah di LinkedIn. Jangan pernah unggah CV di LinkedIn ya. Itu lucu gitu. Lah bukan LinkedIn itu perusahaan akan baca experience kita gitu. Iya, tapi nggak perlu bikin CV. Mereka akan baca portofolio kita itu dari semua unggahan kita itu gitu. Jadi mereka akan nilai, akan baca, akan bisa tahu Anda siapa gitu. Itu dari keseluruhan unggahan LinkedIn gitu. Oke deh, kalau IG itu isinya buat jalan-jalan, review makanan, oke fine. Kalau Facebook itu buat ya pasti semua ada anunya sendiri-sendiri ya. Tapi LinkedIn itu tolong jangan dicampuri dengan statement status politik kah, sosial kah, enggak. Biarkan dia bersih, isinya hasil karya Anda semua aja gitu. Jadi sosial media itu pergunakan sesuai dengan tujuannya. Tapi yang jelas tujuannya harus bagus ya. Gitu, jangan pernah mengunggah yang Anda sesali karena ini juga kejadian yang nyata ya. Dulu anak saya SMP mau cari SMA. Lalu ada temannya mendaftar di satu SMA tertentu dan SMA itu lihat isi IG anak itu. Dan dia ditolak hanya gara-gara ada fotonya sedang merokok. Waduh, saya bilang, waduh gitu ya. Jadi ya gitu deh.
sekali lagi jangan mengunggah apapun yang bikin Anda senang sekarang, lega sekarang, tapi Anda akan sesali satu saat nanti. Lega nih marah-marah sama temennya karena nggak diajak main, gitu ya, disindir, wah gitu ya, lalu sindir-sindir. Itu mungkin lega sekarang, tapi next satu hari lagi ya jejak digital itu akan sangat-sangat sulit gitu dihapus gitu. Mending menghapus jejak mantan itu gampang. Jejak digital itu susah, Mbak. Susah benar gitu. Saya yang setua ini ya saya bicara karena pengalaman aja ya, tapi pengalaman kita tentu berbeda. Saya juga nggak pernah ngomong ke anak saya bahwa kamu akan mengalami apa yang Mama alami gitu. Enggak, kalian punya jalan hidup kalian sendiri, membangun nilai kalian sendiri, tetapi berhati-hatilah karena hidup kalian itu lebih sulit dibandingkan hidup saya. Gitu, tantangannya luar biasa. Saya salut bagi mahasiswa yang tetap istiqomah masih di jalan, masih bersemangat ya, siang-siang kok online dengerin emak-emak gitu ya, karena godaannya yang lain banyak banget juga gitu, dan saya salut gitu karena gini aja kan, Anda bisa klik apapun yang mungkin jauh lebih menarik gitu saat ini gitu. So hidup Anda lebih luar biasa lah. Kalau saya kan dulu cuma main ke kali gitu ya, manjat pohon, nyari ceplukan gitu. Itu kira-kira Mbak Anissa, kita masih belajar bareng-bareng. Saya nggak punya tips yang sudah pasti jitu untuk menghadapi dunia digital, no. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Iva. Gimana Kak Anissa ini ya atas jawabannya? Sudah mulai ditangkap oleh saya. Terima kasih banyak moderator dan juga Ibu Dokter. Ya, terima kasih juga kan di atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain masih bisa untuk memberikan pertanyaan. Silakan raise hand atau chat di kolom komentar. Atau mau langsung on mic juga dipersilahkan. Baik, gimana teman-teman? Oke, sambil nunggu, ini saya yang mau bertanya pada Ibu Iva Rahmawati. Kan tadi saya ingat dikit tuh Ibu tuh mention tentang kayak ngapain sih sekolah gitu. Kita kan bisa dapat semuanya itu melalui sosial media gitu. Tinggal buka dapat yang ngapain gitu. Kita harus pergi ke sekolah, kita harus ngampus, bangun pagi-pagi gitu, berangkat segala macam gitu. Untuk menangkal tepisan-tepisan, tangkapan-tangkapan seperti itu gimana ya, Bu? Oke, terima kasih Mbak Kiki ya. Gini, saya bicara itu karena saya melihat perubahan zaman ya, yang mungkin Anda belum melihat perubahannya karena Anda lahir situasi sudah seperti ini gitu. Tetapi kalau saya ya, karena sudah setua ini, saya melihat zaman itu berubah. Paling gampang aja deh. Zaman saya SMA, yang namanya olahraga itu pakai celana pendek, Mbak. Nggak ada orang pakai jilbab. Dan nggak ada orang yang nyinyir gitu, amit-amit gimana sih ini anak pakai nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Gitu. Orang pakai sanggul dan seterusnya gitu. Jadi saya dulu sempat berpikir ya, itu kuliah akhir gitu. Waduh, gimana nih nasibnya sanggul? Gimana nasibnya tari gambyong? Saya sibuk mikirin gimana baju orang menari yang syar'i, haukam. Gimana penari balerina ini masih tetap bertahan. Sampai lama-lama mikirnya. Gitu. Tapi itu perubahan nilai, perubahan zaman. Yang apapun itu bisa terjadi. Dan pada kenyataannya sekarang yang dulu tidak saya bayangkan, itu terjadi. Yang toko yang tadinya ada, bentuknya jadi nggak ada. Orang bisa belanja online. Bahkan sekarang ya, orang bisa belanja langsung dari petaninya, bayangkan.
Gitu. Itu sama sekali nggak ada. Dan mungkin ya tidak tertutup kemungkinan bahwa sekolah fisik maksudnya ada gedung sekolah, lalu ada jam sekolah, orang datang pakai upacara lagi ya dan seterusnya. Itu ada. Mungkin bisa jadi enggak ada. One day. Saya nggak tahu akan butuh waktu berapa lama. Karena untuk merubah nilai dari perempuan yang nggak pakai jilbab itu tetap solehah dibandingkan perempuan berjilbab, itu butuh beberapa tahun. Yang dulu tuh nggak pakai jilbab ya tetap solehah, biasa aja gitu, nggak masalah gitu. Dan sekarang perdebatan itu ya masih ya gitu. Tapi kita nggak bisa menilai orang dari yang semacam itu. Dulu bahkan saya pernah bilang sama mahasiswa saya, Anda mau datang ke kelas saya itu terserah. Saya nggak pernah bikin aturan yang saklek soal appearance. Serius. Anda mau pakai sendal jepit boleh, celana sobek-sobek boleh, kaos boleh, meskipun fakultas nggak membolehkan ya, di kelas saya boleh. Mau makan boleh, mau bawa minuman boleh, yang nggak boleh nasi padang. Nanti jadi warteg ya. Gitu. Mau bawa cemilan boleh. Kenapa saya bilang begitu? Saya sedang mengajarkan tanggung jawab sama mahasiswa atas pilihan mereka. Karena appearance-mu itu akan menjadi jendela bagi orang lain untuk melihat siapa kamu. Dan kamu harus bertanggung jawab. Dulu ada mahasiswi saya itu teriak-teriak mau ujian. Ujian itu kan belakangnya itu laki-laki gitu. Lalu dia marah-marah gitu. Ibu ini loh. Ini belakang saya nih, ngeliatin ke depan terus. Kenapa? Karena dia pakai kaos pendek. Nah kan, lalu ketika dia membungkuk, ketika dia mau menulis, merosotlah itu ke anak, lalu naiklah itu kaos gitu. Saya bilang, iya, kalau kamu nggak mau dilihat ya jangan pakai baju itu. Nggak salah cowoknya dong, saya belain emas-emasnya itu. Lah wong kelihatan beneran dari depannya gitu. Artinya kenapa? Saya mengajarkan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas pilihan. Kalau Anda nggak keberatan untuk dilihat ya sudah. Gitu. Kalau bawa makanan ya jangan lupa untuk nawarin temennya satu kelas. Kan nggak sopan makan sendiri kan ya? Gitu. Apalagi dosennya dianggurin gitu. Ibu ada kacang Bu, mari ya. Boleh lah gitu. Bawa Coca-Cola, ya saya ditawarin dong. Masa dosennya nggak ditawarin, nggak sopan namanya. Boleh bawa minum. Jadi intinya bahwa kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, nilai-nilai yang semacam ini mungkin yang nanti akan tanda kutip dipertanyakan ketika sekolah fisik itu hilang. Gitu. Tetapi kemungkinan sekolah fisik itu hilang ya bisa jadi gitu. Bagi saya melihat perubahan nilai, perubahan situasi, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Meskipun ya itu akan membawa konsekuensi tersendiri. Gitu. Orang semakin berkurang kemampuan bersosialisasinya karena bersosialisasi lewat kamera yang kecil gini ini terbatas ya. Sangat terbatas. Gitu kan saya mengajar kelas simulasi negosiasi internasional. Pada prakteknya mahasiswa itu masuk ke laboratorium lalu mereka praktek sebagai delegasi negara lain, itu nggak sekedar jadi delegasi aja bawa working paper lalu praktek gitu, enggak, tapi mereka harus berbaju formal juga, sepatunya formal, lalu body language-nya juga harus dijaga gitu. Bayangkan kalau cuman kelihatan mukanya doang. Bawah nih pada pakai celana pendek, pakai sarung, kan saya nggak tahu gitu. Gitu ya. Meskipun pada prakteknya nih diplomat zaman sekarang pun mungkin begitu gitu. Karena mereka juga melakukan konferensi telekonferensi, kalau ketemuan mereka juga online gitu. Bisa jadi juga itu yang mereka lakukan gitu. Pakai celana pendek, di bawahnya, atasnya pakai jas gitu ya, bawahnya pakai celana pendek, pakai sarung gitu, pakai piyama, bisa jadi orang nggak kelihatan juga gitu. Yang penting kan ke sini ke atas, lalu backgroundnya yang disesuaikan gitu, sudah gitu. Nah mungkin akan ada tetap yang hilang, tapi ya ini namanya kontestasi nilai, Mbak, tarik menarik nilai.
Dan itu akan selalu ada. Nggak hanya di dunia akademis ya, dimanapun yang namanya kontestasi itu selalu ada. Itu tarik ulur ide itu pasti ada. Gitu. Sama lah, saya nggak tahu dulu Anda dapat kurikulum 13 nggak? Yang ngeselin itu loh. Maaf, ada yang Bapak kerja di Kementerian Pendidikan. Maaf kan, jangan bilang bapaknya ya. Aduh, salah ngomong pula nih kebanyakan kita. Kena kurikulum 2013 nggak? Wah, itu dulu anak saya SD ya, susahnya minta ampun gitu. Padahal mungkin akar persoalannya tidak di situ. Jadi dalam dunia akademis juga kita punya kontestasi metode mengajar dan seterusnya. Dan itu akan selalu membawa perubahan. Dan we have to dare, ya, harus berani menghadapi perubahan apapun dan harus siap setiap saat, apapun itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah membangun sesuatu yang positif dalam diri kita, saya yakin perubahan apapun itu ya, dalam teknologi digital sekalipun, ya hidup kita baik-baik aja lah, gitu kira-kira. Karena dunia digital itu luar biasa perubahannya, luar biasa, sangat. Apalagi 2 tahun terakhir ini, luar biasa. Jadi ya ini pelajaran bagi kita untuk selalu siap sedia atas perubahan apapun yang terjadi. Jadi supaya nggak kaget, nggak shock, aduh kok jadi begini, nggak ada kata aduh, oke, siap gitu. Adanya cuman oke, siap. Oke, siap. Nggak ada aduh gimana nanti, aduh ibu tolong, nggak ada. Gitu kira-kira Mbak Kiki. Bukan berarti bahwa hal itu pasti terjadi, and then gimana caranya mengcounter supaya dunia pendidikan kita akan selalu ada fisik, kehadiran fisik, saya juga nggak bisa jamin. Tetapi kita harus bisa siap dengan segala kemungkinan yang terjadi dan siap dengan akibat-akibat negatif dari setiap perubahan. Nggak ada sesuatu yang tidak membawa resiko negatif, itu nggak ada. Pasti ada, dan kita yang harus siap dengan resiko itu. Dan perubahan itu pasti ada. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Iva Rahmawati. Kepada teman-teman diberikan satu sesi lagi untuk pertanyaan. Ada yang masih ingin bertanya? Tak lupa saya ingatkan untuk link absensi sudah ada di kolom chat. Bisa diklik di situ untuk mendapat sertifikat kelas literasi. Gimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum saya mengakhiri kelas literasi ini. Ini kita dapat tema yang sangat-sangat general banget, sangat-sangat luas. Kita bisa ngambil dari berbagai perspektif tentang digital literasi ini. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan saja untuk sesi tanya-jawab. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita dengar terkait pemaparan materi tentang digital literasi di era pandemi ini. Tentunya, seperti yang narasumber kita telah sampaikan tadi oleh Ibu Iva Rahmawati, pasti di era digital ini pasti bakal ada perubahan, kita tidak bisa menapiskannya, kita tidak bisa menolak, kita juga mau tidak mau harus ikut serta dalam perubahan itu dan ikut juga langsung terjun sebagai aktor di dalam perubahan itu. Tentunya kita harus menjadi aktor yang bijak gitu. Kita harus menerima dan memberikan hal-hal yang baik. Walaupun pasti ada hal negatifnya, tapi usahakan kita harus memfilter dulu. Kita harus serap apa yang baik-baiknya saja. Jangan
kita ambil hal-hal yang buruknya. Tentunya dalam era pandemi banyak sekali hoax-hoax yang berkeliaran dimanapun itu. Sebagai akademisi, tentunya kita harus pintar-pintar memilih informasi. Tentunya lihat dulu dari mana sumbernya, siapa yang menulisnya, siapa yang membagikannya. Jangan asal gitu kita memberikan informasi tersebut, terutama bukan untuk kita diri sendiri juga, terkait dengan orang tua kita, keluarga kita gitu. Mungkin mereka kayak kurang mengerti dalam pentingnya peran dari literasi digital ini, dan hanya menangkap apa-apa yang mereka dapat tanpa memfilternya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai akademisi, tentunya sebagai anak HI, atau mungkin di sini ada dari teman-teman yang dari luar HI, juga harus pintar-pintar memilih informasi. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber, kepada Ibu Ifah Rahmatwati yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik, yang sangat banyak ilmu gitu yang kita dapat, dan banyak hal-hal positif. Jangan pandang dari ini nih masih anak muda atau sudah dewasa, malah mungkin kita bisa dapat hal ilmu yang lebih luar biasa bagus tuh dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Dan juga saya infokan kembali kepada teman-teman, ditunggu untuk tema-tema selanjutnya terkait di kelas literasi ini. Jangan lupa untuk mengikuti akun kami di Instagram HI Pasundan. Di sana nanti kita bakal ada info-info terkait kelas literasi selanjutnya dan info-info tentang yang lainnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement yang bisa Ibu Ifah Rahmatwati sampaikan kepada teman-teman yang hadir. Oke, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Mas, mahasiswa. Dalam era di mana kita itu bisa dengan sangat mudah terhubung, memberikan ide kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, mari kita sama-sama pergunakan akses yang kita punya itu untuk sesuatu yang positif, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk negara kita. Baik melalui unggahan dengan narasi yang baik, ya, supaya label netizen julid itu hilang dari kita, ya, tetapi juga dengan unggahan-unggahan lain yang berupa foto, video, ulasan, hasil riset apapun itu, gitu. Mari kita berpartisipasi dalam perubahan dunia komunikasi sekarang ini, dunia informasi yang sangat-sangat terbuka, dengan kontribusi positif kita. Amin. Semoga semua kita bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih, Mbak Kiki. Ya, baik. Amin. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita serap dengan baik, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir sudah masuk sore hari ya di sini pada 14 Desember 2021 ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di forum-forum yang lain, atau mungkin bertemu di kelas literasi selanjutnya dengan tema-tema masih seputar digital literasi tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir, baik dari Universitas Pasundan maupun dari universitas yang lain. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan apapun dari saya. Saya tutup kelas literasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.